warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purintantisya Anindya dengan NIM 23010500187. Saya dari program studi PGSD Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Sifat dari bahan-bahan yang biasanya ada di laboratorium. Yang pertama ada asam asetat atau CH3COOH. Zat ini bersifat mudah terbakar serta bersifat korosif. Yang kedua yaitu ada aseton atau C3H6O. Zat ini bersifat sangat mudah terbakar. Ketiga ada NH4OH yang bersifat korosif, toksik terhadap lingkungan, dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit atau memiliki toksisitas yang tinggi. Yang keempat ada CH2Cl2 atau diklorometana yang bersifat karsinogen dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Yang terakhir yaitu ada etanol yang bersifat mudah terbakar dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Aspek penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan bahan kimia merupakan bagian penting yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aspek pemisahan, yang kedua ada pelabelan atau labeling, ketiga ada wadah sekunder, yang keempat ada fasilitas penyimpanan, yang kelima ada informasi resiko bahaya, yang keenam ada tingkat resiko bahaya atau multiple hazard, yang ketujuh ada bahan kadaluarsa atau outdated chemicals, yang terakhir ada inventarisasi. Bahan kimia harus ditempatkan pada fasilitas penyimpanan secara tertutup seperti dalam kabinet, loker, dan sebagainya. Tempat penyimpanan harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan sinar matahari. Bahan kimia yang tidak boleh disimpan dengan bahan kimia lain harus disimpan secara khusus dalam wadah sekunder yang terisolasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia. Yang selanjutnya yaitu pemberian label yang jelas. Wadah bahan kimia dan lokasi penyimpanan harus diberi label yang jelas. Label wadah harus mencantumkan nama bahan, tingkat bahaya, tanggal diterima dan dipakai. Alangkah baiknya jika tempat penyimpanan masing-masing kelompok bahan tersebut diberi label dengan warna berbeda. Nah, ini adalah gambar tempat penyimpanan bahan kimia. Bisa kita amati pada gambar yang pertama bahwa penyimpanannya sangatlah tidak teratur. Semua bahan-bahan diletakkan menjadi satu, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang kurang tepat. Lalu yang gambar kedua merupakan gambar penyimpanan bahan kimia padat yang benar. Bahan kimia padat biasanya disimpan dalam wadah yang tahan terhadap zat kimia yang bersangkutan. Botol atau wadah kaca, plastik, atau logam sering digunakan tergantung pada sifat kimia bahan tersebut. Bahan kimia padat yang tidak kompatibel harus disimpan terpisah untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Lalu yang gambar ketiga itu merupakan gambar penyimpanan bahan kimia cair yang benar. Bahan kimia cair harus disimpan dalam wadah yang sesuai dengan sifat kimianya. Botol kaca atau plastik yang tahan terhadap bahan kimia yang akan disimpan biasanya digunakan. Lalu yang selanjutnya ada kondisi lingkungan penyimpanan bahan kimia yang berpengaruh terhadap bahan kimia tersebut. Yang pertama yaitu ada panas atau api. Yang kedua yaitu ada pengaruh kelembapan. Ketiga ada pencahayaan. Yang terakhir yaitu ada ventilasi. Dan ini dia gambar matriks atau tabel bahan yang incompatible.